Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan ini kita akan bahas kembali tentang materi pendidikan agama Islam dengan tema haji dan umroh. Sebelumnya mari kita doa dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, pengertian dan dalil haji. Secara bahasa, haji berarti menyengaja sesuatu dari kata al-hajj. Sedangkan menurut syarak berarti menyengaja mengunjungi Baitullah di Makkah untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang telah diatur ketentuan dan tata caranya dalam syariat Islam. Dalilnya ada dalam surat Ali Imran 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ayat tersebut menjelaskan bahwa melaksanakan haji hukumnya wajib bagi yang mampu dan sekali dalam seumur hidupnya. Seseorang dikatakan mampu apabila satu, secara material mampu dengan biaya, bekal dirinya ataupun untuk keluarga yang ditinggalkannya. Yang kedua, mampu secara fisik selama melaksanakan ibadah haji, dia sehat ya, bisa, karena ibadah haji adalah ibadah fisik. Yang ketiga, tersedianya transportasi yang aman menuju ke Makkah. Anak-anak yang hebat, haji pelaksanaannya itu ada 3, yaitu dengan cara ifrad, tamattu, dan qiron. Ifrad itu bagaimana? Yaitu haji dahulu, kemudian melaksanakan umroh. Tamattu, umroh, baru kemudian pelaksanaan haji. Qiron, bersamaan antara haji dan umroh. Ya, baik. Contoh pelaksanaan haji tamattu boleh nanti dilihat dalam video ini. Baik, anak-anak yang hebat, syarat haji
Bagi seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Antara lain, yang pertama, Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Merdeka, bukan seorang budak, bukan hamba sahaya yang terikat oleh tuannya. Selanjutnya adalah isti'anah, mampu melaksanakan ibadah haji. Waktunya kapan? Yaitu sejak awal bulan Syawal sampai sebelum terbit fajar pada malam tanggal 9 Dzulhijjah untuk melakukan amalan sunnah haji. Dan kemudian melaksanakan rukun haji pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah setiap tahunnya. Ya. Ini ya, jadi diawali dari tanggal 9 sampai tanggal 13. Ini haji. Kalau umroh nanti dijelaskan di belakang, itu setiap tahun atau setiap saat kita bisa umroh ya. Rukun haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan. Apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya menjadi tidak sah dan tidak dapat digantikan dengan dam ya. Satu, rukun haji adalah ihram, yaitu berniat ya. Niat yang pertama, niat ya, untuk memulai mengerjakan haji dengan memakai pakaian putih dan tidak berjahit. Kain tersebut diletakkan di bawah ketiak kanan dan dua ujungnya di pundak sebelah kiri. Baik, makna dari pakaian putih ini apa? Yaitu kesederhanaan, kesetaraan, sehingga di hadapan Allah orang yang berhaji akan merasa bahwa takwalah yang akan menjadi kemuliaan di hadapan Allah. Kemudian pakaian putih mengingatkan kita kepada kematian, bahwa kain kafan ini yang akan kita pakai. Niatnya bagaimana? Yaitu dengan pakaian ihram kita ucapkan labbaik Allahumma hajjan. Ku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Lalu diteruskan dengan memperbanyak dalam pelaksanaan haji ini baca apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji dan nikmat hanyalah milikmu, semua kerajaan juga tidak ada sekutu bagimu. Ya. Anak-anak yang hebat, selanjutnya rukun haji adalah wukuf di Arafah, yaitu berhenti di padang Arafah dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan terbenam matahari, baik dalam keadaan suci maupun tidak suci ya. Lalu bagaimana pelaksanaannya? Satu, melakukan sholat zuhur dan asar dengan dijamak ya, qashar takdim. Dua, mendengarkan khutbah Arafah ya, nanti ada khutbah kita dengarkan dari pimpinan haji di situ. Yang ketiga, memperbanyak zikir, doa atau membaca Al-Quran dan masuk ke area Arafah sebelum waktu zuhur ya. Lalu rukun yang ketiga adalah tawaf, yaitu kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri. Tawaf dimulai dari ya dan diakhiri di tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad. Tawaf ini ada namanya tawaf kudum, dilakukan ketika sampai Mekah. Tawaf ifadah sebagai rukun haji, ya ini rukun haji yang utama ya, yaitu tawaf ifadah, dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang ketiga tawaf sunnah, kapan saja. Yang keempat tawaf wada, kepulangan meninggalkan kota Makkah. Syarat tawaf apa? Yang pertama menutup aurat, yang kedua suci dari hadas dan najis. Ka'bah hendaklah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Tawaf dilaksanakan sebanyak 7 kali dan tawaf dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Apa makna daripada tawaf ini? Kita keliling, bahwa manusia berasal dari ada dan kembali tidak ada dan kembali kepada kematian ya. Mengelilingi Ka'bah dari awal menuju ke akhir, ini simbol bahwa manusia itu awalnya tidak ada, kemudian ada, dan akhirnya tiada lagi
dan kembali kepada Allah. Ya. Anak yang hebat. Yang keempat adalah sa'i, kegiatan perjalanan, yaitu berjalan antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali, yaitu dengan berlari-lari kecil di masyak atau tempat sa'i namanya masyak ya, yakni antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ini mengandung makna bahwa kehidupan ini harus dijalani dengan penuh semangat, seperti semangatnya dalam kisah Siti Hajar dan anaknya yaitu Ismail yang sedang mencari air. Ya. Yang selanjutnya yaitu tahalul. Apa itu tahalul? Mencukur rambut. Sekurang-kurangnya 3 helai. Ya, rambut kepala ya. Bagi laki-laki lebih utama kalau dicukur semuanya. Baik. Tahalul pertama dilaksanakan setelah ihram, wukuf di Arafah dan melempar jumroh Aqobah. Tahalul kedua dilaksanakan sesudah mengerjakan seluruh rangkaian haji, termasuk tawaf, ibadah, dan sya'i. Makna tahalul apa? Yaitu bahwa kita menghilangkan sifat kesombongan. Ya, kadang ada yang bangga dengan rambutnya, tapi Allah simbolkan dengan memotong rambut kepala yang sering kita bangga-banggakan. Ya, semuanya jamaah haji seperti itu, wajib semuanya. Yang keenam adalah tertib. Tertib artinya harus berurutan, dimulai dari niat, ya ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahalul. Baik. Anak-anak yang hebat, wajib haji. Oke, wajib haji itu apa? Yaitu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh jemaah haji. Ketika ditinggalkan salah satunya, maka ibadahnya tetap sah, namun dia harus membayar dam. Ya, wajib haji yaitu contohnya 1. Berihram, berhenti dari mikot yang telah ditentukan. Mabit, bermalam di Muzdalifah. 3. Melontar jumroh Aqobah pada hari raya Hajj. Yang keempat, mabit, bermalam di Mina. Yang kelima, melempar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, wusto, dan Aqobah. Ya, melempar jumroh batu-batuan kecil kerikil ini ya, nanti dilempar, namanya apa? Lempar jumroh. Yang keenam, tawaf wada. Yang ketujuh, meninggalkan larangan-larangan haji. Oke, larangan haji apa saja bagi laki-laki ya? Yang pertama, memakai pakaian berjahit, baik jahitan biasa, sulaman maupun ikatkan kedua ujungnya. Ya, menutup kepala kecuali suatu hal dibolehkan, akan tetapi harus bayar dam. Perempuan apa yang tidak boleh? Memakai penutup muka, jadi mukanya harus dibuka. Ya, memakai sarung tangan, menutup kedua telapak tangan, ini juga tidak boleh. Kalaupun dilakukan maka harus bayar fidyah. Ya. Kemudian larangan bagi laki-laki dan perempuan apa di sana? Memakai wangi-wangian. Ya, yang dipakaikan pada badan maupun pada pakaian. Menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, termasuk memakai minyak rambut. Memotong kuku, mengakadkan nikah, yaitu menikah maupun menjadi wali nikah, nggak boleh. Melakukan hubungan suami istri, berburu membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Ya. Denda, nah ini ada dendanya. Yang pertama, bagi orang yang meninggalkan wajib haji ya, ini ada damnya. Dam itu denda. Sebagai contoh, tidak mengerjakan haji ifrad, yaitu yang dikerjakan pada haji tamattu dan qiron. Ya. Jadi hajinya dia mengerjakan tamattu atau qiron ya, maka dia menyembelih 1 ekor kambing. Kalau tidak mampu, maka dia berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah dan 7 hari di negeri asalnya. Baik, nanti dibaca lagi tentang dam-dam di sini ya. Anak-anak yang hebat yang dimuliakan oleh Allah, sunnah haji apa saja? Yang pertama, melaksanakan haji ifrad. Ya, kalau kita mampu hajinya ifrad, yaitu haji dahulu kemudian umroh. Ya, namun karena saking banyaknya jamaah haji dari seluruh dunia, maka dibagi jadwalnya, ini dibagi sehingga ketemunya ada yang mereka haji dahulu baru umroh, ataupun ada yang umroh dahulu datangnya yaitu sebelum bulan Dzulhijjah, maka dia umroh dahulu. Yang kedua, membaca talbiyah, ya, berbanyak talbiyah tadi, Allahumma labbaik. Ya,
Kemudian yang ketiga, berdoa setelah membaca talbiyah. Berbanyak zikir pada waktu tawaf memasuki Ka'bah. Ibadah umroh. Baik, apa itu umroh? Artinya ziarah atau mengunjungi, atau menziarahi Ka'bah dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ketentuan umroh hampir sama dengan haji ya, hampir sama. Tetapi pelaksanaan umroh ini lebih sederhana dibandingkan dengan haji. Oke, waktunya kapan? Ya. Kalau umroh ini dapat dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah atau pada bulan apa saja. Paling utama dilakukan pada bulan Ramadan. Ya, kalau pas kalian bulan haji ya berarti bisa umroh bisa haji. Tapi kalau tidak pada bulan Dzulhijjah ya berarti hanya umroh saja. Bagaimana hukumnya? Menurut Imam Ahmad, Imam Syafi'i hukumnya wajib. Sedangkan Imam Maliki, Imam Hambali hukumnya sunnah muakkad yang diutamakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Al-Baqarah 196. Hikmah haji apa? Nah ini, anak sekalian, bagi pribadi haji sebagai bentuk ibadah yang akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Ya, sehingga orang yang pulang dari haji ini seolah-olah dia seperti bayi yang baru lahir. Doanya diijabah, dia mensyukuri nikmat Allah, meningkatkan keimanan, menunjukkan kecintaan, kekaguman kepada pengorbanan para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan terutama Nabi Muhammad SAW. Juga melatih kesabaran, disiplin, tanggung jawab, kesediaan berkorban ya, karena pakai harta, tenaga dan semuanya. Dan di situ ada sifat tolong menolong, saling bantu-bantu dan menghargai. Dan semua itu adalah bentuk kesadaran bahwa manusia di sisi Allah itu adalah sama. Bagi umat Islam secara umum, haji adalah sarana silaturahim. Ya, berkumpulnya umat Islam dari seluruh dunia, merekatkan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, menciptakan rasa persatuan sebagai syiar Islam yang sama-sama semuanya beribadah menghadap ke Ka'bah. Yang ketiga, sebagai sarana syiar Islam di seluruh dunia bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, menguatkan nasionalisme dan jiwa juang. Ya, meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Baik, anak-anak yang hebat, demikian penjelasan tentang haji dan umroh. Semoga bermanfaat. Kita berdoa semoga semuanya nanti ya bisa melaksanakan haji dan umroh, dimudahkan rezekinya, diberikan kesempatan sehat walafiat. Sekian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.